Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lagi rame pembahasan tentang Pak mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas yang sekarang ini sudah dicekal oleh KPK, tidak boleh bepergian ke luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Yakut Kholil Qoumas, kaum muslimin, ya. Dan kita akan mencoba membongkar pidato-pidato dari Pak Yakut Kholil Qoumas. Ini kita akan membandingkan dengan fakta yang ada sekarang, ya. Apakah ucapan-ucapan dia ini sesuai dengan kenyataan, apa hanya sekedar umdo alias omong doang, ya. Selama ini Yakut Kholil Qoumas kalau pidato, kalau ceramah, apalagi ceramah di hadapan Banser, kan Yakut ini kan Panglima Banser, ya. Kalau pidato di depan Banser, NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, kita jaga kiai kita, jangan sampai ada yang senggol kiai kita. Kalau ada yang sampai senggol kiai kita, mereka jual, kita borong katanya, ya. Coba kita lihat, ini pidato dari Yakut Kholil Qoumas, ya, sebelum jadi Menteri Agama. Kita lihat videonya. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Coba kaum muslimin, ya. Kalau ngomong renyah, ya, ruwennya lembut, tapi gua plei kaum muslimin. Ya, katanya kalau ada yang sampai nyenggol kiai mereka, ada yang sampai mengganggu kiai mereka, ya, maka mereka jual, kita borong habis. Jadi orang yang mendengarkan pidato dari Yakut Kholil Qoumas ini, kaum muslimin, mereka akan terkesima, ya, mereka akan terpukau karena berapi-api, seolah-olah Yakut ini orang yang mengajak pasukannya untuk benar-benar menjaga kiai mereka, menjaga segala sesuatunya, ya, menjaga marwahnya, menjaga fisiknya. Jangan sampai ada orang yang berani nyenggol, ya, menyakiti, mengganggu, dan sebagainya. Kalau sampai ada yang berani mengganggu, menyenggol, menyakiti kiai mereka, maka nggak akan diberi ampun, ya. Kamu jual, kita borong habis. Bahasanya kan seperti itu, kaum muslimin. Tapi apa iya? Biasanya kalau orang yang berkoar-koar itu biasanya memang ya cuma omong doang, ya, cuma omong doang. Dan sepertinya realitanya juga seperti itu, omong doang, gedabrus, ya, gedabrus. Ya, coba kita simak yang ini lagi, kaum muslimin. Semua orang teriak sekarang NKRI harga mati, Pancasila jaya, tapi tidak ngerti siapa yang bikin jargon ini, siapa yang bikin kobaran semangat Kiai NU. Maka tidak pernah dan tidak mungkin lagi diragukan kecintaan kita kepada negeri ini. Maka tidak heran sahabat-sahabat sekalian, ketika kemarin ada gerombolan-gerombolan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI dan kelompok-kelompoknya dan simpatisan-simpatisannya pengen meruntuhkan negeri ini, pengen menggulingkan kedaulatan negeri ini, mengganti negeri ini menjadi khilafah Islamiyah, maka Banser berada di garda paling depan untuk melawan. Mereka ini memang kelompok yang paling aneh, kaum muslimin. Kelompok paling aneh, ya, aneh dan membagongkan. Ya, mereka mengaku Islam, paling ahlu sunnah wal jamaah, paling banyak walinya. Tapi anehnya, mereka ini adalah orang yang pertama menolak ketika ada orang yang menginginkan adanya penerapan syariat Islam di Indonesia. Ya, kita nggak pro Hizbut Tahrir, ya. Jelas kita bukan Hizbut Tahrir dan nggak sepemahaman dengan Hizbut Tahrir. Kita berbicara masalah hukum Islam, ya.
Kita kan tahu Hizbut Tahrir, ya meskipun jalannya sebenarnya juga salah. Mereka menawarkan hukum Islam ditegakkan di Indonesia. Tapi yang paling menolak pertama, ya ini, kelompoknya Yakut Khalil ini. Ya, bukannya meluruskan kalau pengen menegakkan syariat Islam harus seperti ini caranya. Mereka bukannya meluruskan, tapi malah menolak. Ini kan aneh. Ya, orang Islam ngaku cinta Islam, isinya ulama semua di sana, tapi ketika ada tawaran untuk ditegakkan syariat Islam, mereka dulu yang nolak. Ya nggak tahu pikiran mereka seperti apa. Padahal kalau diterapkan syariat Islam, ya justru orang-orang kafir itu hak-haknya tertunaikan, nggak terzolimi. Islam nggak boleh menzolimi orang kafir. Jangankan orang, hewan saja nggak boleh dizolimi. Tumbuhan saja nggak boleh dizolimi. Apalagi manusia. Ya, kecuali orang-orang kafir harbi yang benar-benar memerangi Islam. Maka oke, itu memang harus diperangi. Ya, tapi kalau kafir zimmi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau seandainya ditegakkan syariat Islam di Indonesia, ini menjadi rahmat seluruh alam. Bukan malah memecah belah Indonesia. Bukan menghancurkan Indonesia. Menjadi rahmat. Ya, tapi mereka dulu yang nolak. Aneh nggak? Ya. Kalau orang Islamnya benar, pasti mereka menginginkan tegak syariat Islam. Menginginkan orang yang ada di Indonesia ini Islam semua. Ya, kalau Islamnya benar. Ya, tapi kan ini kan Islamnya nggak ngerti Islam apa ini. Ya. Ya, coba kita kembali ke ceramahnya yang tadi, ya. Seolah-olah paling NKRI, ya. Paling menjaga ulama. Ulama mana yang dijaga? Ulama mana yang dijaga? Hah? Jaga Gufron. Ini. Ya, yang seperti ini yang dijaga. Orang seperti ini nggak perlu dijaga, dimasukkan rumah sakit jiwa. Ini kan orang yang agak-agak. Ya kalaupun nggak agak-agak ya kumat-kumatan lah. Ya. Orang seperti ini malah dijaga. Giliran kiai betul, ulama betul malah dizolimi. Ya. Coba koar-koarnya jaga ulama. Kalau ada yang berani nyenggol ulama, ya, kalau ada yang berani mengganggu ulama kita, mereka jual kita borong habis. Pret. Coba sekarang berapa ribu kiai atau ulama yang dizolimi oleh si Yakut ini. Hah? Banyak kiai atau mungkin bahkan ulama yang mereka mau melaksanakan ibadah haji. Kuota mereka ada. Dikasih oleh pemerintah Arab Saudi 18.400 kuota jamaah haji. Diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia untuk haji reguler. Supaya antriannya nggak terlalu panjang. Tapi apa yang dilakukan Yakut? Hah? Kuotanya nggak dikasihkan ke jamaah haji reguler. Yang bisa jadi isinya di sana ya kiai, ya ulama. Meskipun levelnya ya ulama-ulama kampung, ulama-ulama kabupaten, ulama-ulama provinsi. Ya, belum ulama nasional. Ya para alim lah. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan dari 18.400 jamaah haji yang seharusnya berangkat di tahun 2024. Ya, mereka banyak yang nggak jadi berangkat. Banyak yang nggak jadi berangkat. Bahkan kuota yang diselewengkan itu jumlahnya 8.400 kuota. Ya, jadi ada 8.400 jamaah haji yang dizolimi oleh Yakut ini. Ya, karena pembagiannya nggak sesuai dengan ketentuan. Bahkan terindikasi itu dijual kuotanya untuk haji khusus. Ya, dan KPK sudah melakukan pemeriksaan kepada Yakut ini. Ya, sudah melakukan pemeriksaan dan dugaan KPK ya, bahwasanya keuntungan dari jual beli kuota haji itu triliunan rupiah. Ya, KPK mengatakan bahwa kerugian negara atas korupsi kuota haji
itu lebih dari 1 triliun. Dan bagi kami itu yang dirugikan bukan negara. Yang dirugikan jamaah haji. Jamaah haji sudah antri bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun. Harusnya berangkat tapi nggak jadi berangkat gara-gara si Yakut ini. Ya. Kuota haji diberikan 20.000 oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. 1.600 untuk haji khusus, 18.400 untuk haji reguler. Tapi dibagi dua sama dia, 10.000 haji khusus, 10.000 haji reguler. Ada 8.400 kuota jamaah haji ya, yang reguler itu dijual. Bahkan ya kurang ajarnya, jelas-jelas ya Pansus Haji mengatakan ada orang yang pada saat itu 2024 ya melaksanakan ibadah haji dengan jalur khusus itu bayarnya 1.100.000.000 lebih. Dan itu videonya sudah kita angkat. Ya. Coba, sekarang kiai mana yang dijaga kalau modelnya seperti ini? Dan indikasinya bahwa Yakut ini melakukan korupsi kuota haji, indikasinya sangat kuat kaum muslimin, sangat kuat. Ya, dulu ketika ada pansus, si Yakut ini dipanggil berkali-kali, nggak datang untuk ditanyai masalah pembagian kuota haji, nggak datang. Ya, sampai masa jabatannya habis dia nggak pulang-pulang ke Indonesia, katanya safari apa namanya, safari ya entahlah safari apa. Ya. Kemudian sampai masa jabatannya habis, sampai pansus dibubarkan, ini nggak pulang-pulang manusia ini. Ya, giliran pulang nggak lama dipanggil KPK. Ya, dipanggil KPK untuk dilakukan penyelidikan. Ya, kemudian sekarang sudah masuk ke tingkat penyidikan. Dan kemudian ya si Yakut ini sekarang sudah dicekal. Nggak bisa pergi ke luar negeri. Nggak boleh pergi ke luar negeri. Karena ini penyidikannya sudah lebih serius lagi. Ya, kalau sudah dicekal, ini indikasinya sangat kuat. Nantinya akan jadi tersangka ini orang. Coba. Ya. Meskipun nggak jadi tersangka, ini sudah zolim. Ini sudah zolim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah zolim. Jamaah haji dizolimi. Yang isinya ya ustadz, kiai, ya meskipun kiai kampung, ya bukan tidak menutup kemungkinan ada ustadz-ustadz yang mungkin kelasnya juga lumayan, kiai-kiai yang kelasnya lumayan, ya ulama-ulama yang kelasnya lumayan yang dizolimi oleh si Yakut ini. Harusnya mereka bisa berangkat haji 2024, tapi nggak jadi berangkat haji. Karena kuota yang seharusnya diberikan kepada mereka dijual. Kemana kalau nggak dijual? Hah? Kemana kalau nggak dijual? 8.400 kuota haji reguler yang seharusnya diberikan kepada haji reguler tapi diberikan kepada haji khusus. Apanya kalau nggak dijual? Ya, ya kita tunggulah ya berita selanjutnya kaum muslimin. Tapi jelas ini orang yang ya, cuma sekedar omong doang. Ya. Sok-sok paling NKRI, sok-sok paling nasionalis, sok-sok paling menjaga kiai. Ternyata kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Tapi ya pasukan dari Yakut ini ya nggak sadar-sadar. Ya, mereka nggak sadar bahwa pimpinannya ini orang nggak bener. Ya, nggak sadar-sadar. Ya nggak tahu mereka makan apa dulunya. Ya. Ya kita tunggu berita selanjutnya kaum muslimin tentang Yakut ini kaum muslimin. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.